Kita sudah jelaskan sebab turun dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 32 sebagaimana yang diberitakan oleh Al-Imam Mujahid bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam At-Tirmidzi pernah berkata, "Ya Rasulullah, yaghzu ar-rijalu wa la naghzu wa lana nisful miras." Fa anzalallahu ta'ala wa la tatamannaw. Jadi ayat ini turun ada sebab dulu. Sebab turunnya apa? Ummu Salamah istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, laki-laki ikut berperang, berjihad. Wala naghzu, kami tidak dibolehkan." Jadi tidak ada kewajiban jihad untuk wanita. Kewajiban jihad dibebankan untuk laki-laki. Itu makanya dalam hadis lain pernah juga wanita sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wanita bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulta, engkau berkata afdalul a'mal, amal yang paling afdal itu adalah jihad fi sabilillah. Afala nujahid? Kenapa kami tidak berjihad pula?" Itu kata wanita kepada Nabi. Kata Nabi, "La, tidak. Jihadukunna, jihad kamu para wanita adalah jihad la qitala fih. Tidak ada perangnya, tidak ada bunuh-membunuh, yaitu apa? Al-hajjul mabrur." Nah, itu jihad wanita. Jadi wanita dahulu gelisah. Wanita dahulu gelisah. Apa yang mereka gelisahkan tidak sebandingnya pahala yang bisa mereka peroleh dibandingkan laki-laki. Itu kegelisahan wanita dahulu. Wanita kini, ibu-ibu nan tahu. Kalau wanita dulu begitu. Kalau berlebih pahala orang, gelisah dia. Itu makanya datang pertanyaan, "Ya Rasulullah, yaghzur rijal." Laki-laki ikut berperang. Wala naghzu, kami tidak berperang. Nah, apalagi kalau kita baca kisah Asma binti Yazid. Asma binti Yazid ibn Sakan namanya. Asma binti Yazid ini terkenal dengan wafidatun nisa, duta wanita. Hari ini kan banyak orang yang jadi duta-duta tapi tidak jaleh. Duta itu kadang penduta lo bagai. Kalau ada orang tertangkok itu disadarkan jadi duta itu, entah apa pertimbangannya tidak tentu doa. Nah, tapi kalau duta dahulu memang dia diutus. Makanya diriwayatkan Ibnu Abid Dunya meriwayatkan juga hadis ini di mana Asma binti Yazid ibn Sakan datang kepada Nabi SAW. Beliau ini adalah putri dari Bibi Muaz ibn Jabal. Jadi kalau kita berbicara tentang sahabiyat, sahabat-sahabat wanita, Asma binti Yazid ini termasuk yang menonjol. Jadi apa kata Asma? Laqitu, aku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertemu Nabi. Kemudian dia berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Ayahku dan ibuku jadi tebusanmu ya Rasul. Artinya begitu sayangnya dia kepada Rasul. Walaupun dia harus berkorban apa saja, orang tuanya pun tidak ada persoalan bagi dia. Kalau toh harus kehilangan, asal Rasulullah tetap ada bersamanya. Nah, ana wafidatun nisa ilaik. Saya ini adalah utusan wanita kepada engkau. Inna Allah Azza wa Jal
ba'athaka ila rijali wan nisa'i kafatan. Kata Asma, Allah Azza wa Jalla mengutus engkau untuk laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. Apa makna kalimatnya? Engkau kan tak nabi untuk laki-laki saja. Engkau kan juga nabi untuk laki-laki dan perempuan kafah. Jadi mencakup kedua-duanya. Fa'aman nabik wa bi ilahi. Karena engkau diutus untuk laki-laki dan perempuan, kami yang perempuan beriman dengan engkau sebagai Rasul dan beriman dengan Allah Tuhan yang engkau beritahukan kepada kami. Kami imani dengan Tuhan engkau, kami beriman dengan engkau, beriman dengan Tuhan engkau. Artinya dia telah masuk Islam. Yang wanita ikut. Wa inna ma'syaran nisa, sedangkan kami para wanita ini ma'surat, maqsurat, terbatas kami ini dan terhingga. Apa ada batas? Terbatas, terhingga. Kami qawaidu buyutikum, kami ini penghuni rumah-rumah kalian. Wa maqda syahwatikum, dan bahkan kami tempat melampiaskan syahwat kalian pula. Begitu dia bicara. Wa hamilatu auladikum, kami yang mengandung anak-anak kalian. Wa innakum ma'syar rijal, sedangkan kalian para laki-laki fuddiltum alaina, diberikan berbagai kelebihan dari kami. Apa itu? Bahasa Asma ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu sekarang. Kelebihannya bukan jadi anggota DPR lebih banyak, enggak itu tuh. Bil juma'i wal jama'at. Nah, jadi yang dianggap, yang membuat hatinya gelisah itu bukan perkara fasilitas duniawi, tapi kalian dilebihkan dari kami dengan pergi solat Jumat. Kami enggak. Wal jama'at, kalian disuruh untuk hadir berjamaah, kami tidak disuruh. Itu wanita dahulu. Kan payah mencarinya kini kau. Artinya pahala kalian berlebih. Wa iyadatul marda, dan kalian disuruh untuk pergi mengunjungi orang sakit. Laki-laki disuruh. Wanita hukumnya boleh, kecuali bahkan dia boleh itu kalau ada batas-batasan tertentu. Jadi tidak disuruh lo mengunjungi orang sakit. Mana kau berkunjungi, kan laki-laki. Ayo bestia awak dulu ketika SMA anda. Jadi kalian diberikan kelebihan. Wa suhudal janaiz, dan kalian dilebihkan dengan apa? Suhudil janaiz, menyaksikan, menyelenggarakan jenazah. Perempuan kan tidak disuruh menguburkan, kan tidak disuruh produksi menguburkan. Produksi kan tidak disuruh mengantarkan jenazah. Yang disuruh mengantarkan ke tempat pemakaman siapa? Laki-laki. Kemudian wal hajj ba'dal hajj, kalian mudah melakukan haji demi haji, tak perlu mahram. Wa afdalu min dhalik, dan bahkan yang lebih afdal dari itu apa? Al jihadu fi sabilillah, kalian diberi kesempatan berjihad di jalan Allah. Itu keluhan wanita kepada Rasul. Wa innar rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan, dan seseorang laki-laki apabila dia keluar dari rumahnya berhaji atau berumrah atau berjihad, lai tekanana hafizna lakum, siana menjago kami na menjago amwalakum, harato ng kalian kumpuan, anak kalian, dan kami pula yang menenun pakaian kalian untuk kalian pakai. Warabbaina auladakum,
kami yang mendidik anak-anak kalian dan kalian tinggal di rumah. Itu pembuka kata dari Asma binti Yazid di hadapan Rasulullah. Nah, satu pertanyaan dia, afama nusyarikukumul ajra wathawab. Model itu kami indah ko dapat jatah bagian berserikat lo kami jo pahala nang kalian dapat itu tu. Itu pertanyaan dia. Jadi yang dicemaskan oleh Asma bukan perkara-perkara jogo. Bolehlah, silahkan kalian dilebihkan berjumat, kami tidak Jumat. Berjamaah disuruh, kami kadang tidak bisa berjamaah karena itu tidak dibebankan kepada wanita sebagaimana dibebankan kepada laki-laki. Apa lagi? Kalian berjihad, kami tidak berjihad. Berhaji, kami menanti pula siapa mengawani. Kalian bila teragak pai-pai, tidak perlu ada mahram yang menemani. Ketika kalian keluar rumah, berjihad, berhaji, siapa menjaga rumah? Kami. Siapa menjaga anak? Kami. Nah, kalianlah dapat pahala sebanyak itu. Tak ku ada jatah kami dalam pahala yang kalian dapat. Kan kami satu tu bersaham. Itulah kira-kira bahasanya. Nah, ketika mendengarkan itu, faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi biwajhi. Mendengarkan pertanyaan itu, Nabi menoleh kepada para sahabat yang laki-laki yang ada bersama beliau. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, hal sami'tum maqalatan imra'atin qattun ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhihi. Bapak-bapak, itulah kira-kira bapak lah pernah tak apa-apa mendengar, lah pernah tak bapak mendengar Assalamualaikum ada seorang wanita mempertanyakan perkara agamanya yang lebih hebat dibandingkan wanita yang datang ni. Kecil Nabi, lah pernah tak terdengar wanita sesantang itu? Assalamualaikum. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Ya Rasulullah, ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila misli hadha. Ya Rasulullah, tak terbayang dek kami Assalamualaikum ada wanita nan sampai kasinan berfikirnya ya, sampai mendapatkan hidayah ke tingkat itu, ke tingkat pertanyaan seperti tadi. Nah, ini menggambarkan bagaimana sahabiyat, wanita-wanita para sahabat Nabi, apa humum kegelisahan mereka. Jadi jauh mana dari orang-orang yang merabui kini tas Hermes. Kalau negari kau rusak dengan setiap hari wak menonton koruptor ditayangkan di TV, jangan-jangan di belakang koruptor kau wanita yang tidak ada perasaan seperti Asma binti Yazid tadi. Yang kalau disuruh bertanya, kalian lai duduk di kerusi itu, kami barang kalian belian tas dan rancaknya dan asli gitu. Jangan jadi itu nanti kandanya. Jadi berbahaya ketika ada dalam bahagian kehidupan ini orang-orang yang tidak memahami hidayah. Makanya Nabi bertanya, pernah tak wahai para laki-laki, pernah tak kamu sekalian mendengarkan wanita sampai setingkat ini kecerdasannya, kepintarannya mempertanyakan perkara agamanya? Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faltafatan Nabi. Nabi berpaling kepada Asma binti Yazid, memandangnya dan berkata, ifhami ayyatuhal mar'ah, fahamilah bu, wahai wanita, wahai Asma, tolonglah engkau fahami. Wa a'limi man khalfaki, dan beritahukan kepada orang yang di belakang engkau. Engkau tadi kan utusan para wanita, nanti beritahu kepada mereka, minan nisa anna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha, sesungguhnya kalian menemani, menjalankan tugas-tugas tadi, mendampingi suaminya, seorang wanita melakukan itu sebaik-baiknya,
dan dia tetap meminta, menjaga agar suaminya ridha kepadanya dan mengikutinya sesuai dengan apa yang dia arahkan, maka pahala yang kalian dapat ya'dilu dzalika kullahu, seimbang, bukan kurang. Jadi bukan sebagian, bukan hanya mendapat jatah sekian persen, tidak, tapi yang kalian peroleh ya'dilu, seimbang dengan anak dikerajaukan laki-laki itu saudara itu. Cuma sampai di mana hari ini? Di saat kalau kita baca kitab tentang al-mustaqbal, masa depan, yang pernah juga saya ceritakan bagaimana protokol orang-orang yang ingin merusak umat ini. Kalau ingin menghancurkan suatu kaum, hancurkan 3 komponen itu. Yang pertama, hancurkan apa? Pendidikan. Yang kedua, hancurkan rumah tangga. Yang ketiga, hancurkan ketauladanan. Dari mana menghancurkan pendidikan? Dari guru. Buat guru seperti tidak bernilai di tengah masyarakat. Anggapnya jadi beban, anggapnya tidak perlu. Itu bahasa siapa ya, kok melompat ke mulut saya. Ya. Anggap dia jadi beban, anggap dia jadi, pokoknya guru kok tidak bernilai. Jangan dikatakan tidak terjadi. Coba lihat sekarang ini, apa arti seorang guru di hadapan murid? Dan bapak-bapak yang punya anak ikut menjatuhkan derajat guru. Ketik si anak awak kena berang dek gurunya, awak nan datang pe menyerang guru tu. Nak dia bagi makan tu, dan sedar do nangan-nangani tu, heboh, jatuh. Makanya kalau dibandingkan guru dahulu dengan guru sekarang, bukan hanya gaji saya tidak cukup hidup dah, harga dirilah hilang. Kalau guru dahulu tidak. Saya masih merasakan guru. Saya dulu mengaji di Mesaji. Guru ambo tu nenek dia boh. Mak kami ngecok nambuh nenek hitam dulu. Tangka, walaupun awak masuk cucunya, yo kena rotan, kena kabel kaki nantian saja. Tak telok lo ngadu tiba di rumah tambah nak dapatnya. Itu yang terjadi. Bocor cerita ketika sanawiyah, para ketangkanya, sanawiyah kami itu ada lebih kurang 6 kiloan lah ke kota Solo. Itu guru kami Pak Ustad namanya, nyebut Pak Sultan ya, Idrus Ahmad. Nah kemudian beliau mengajarkan 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu papan beliau bagi 3. Nah, beliau buat grammar, kata bahasa Arab, Inggris, pakai kapu atau gitu, beliau pakai spidol. Nah, selesai itu, di akhirlah sudah, tapi kapu beliau tu seketek. Awak tidak tahu, kebetulan lokal kami itu bersambung juga kantua. Nah, sesudah beliau buat pelajaran, sudah tulis di awak, sudah fahami, belum masuk ke kantor beliau. Cuma kopiah beliau letak di meja. Masuk dalam kantor, tu tak tahu awak mengadi dalam itu. Itu hari Ahad, ambo ingat benar. Kenapa? Kami liburnya Jumat. Nah, di ujung sekolah itu ada kadai. Itu etekmu sebenarnya menggalih. Etek muar namanya. Nah, ambo ingat benar ketika itu ada sinetron alun model kini namanya sinetron Aci, Cinta Indonesia. Nah, itu siang itu.
Nah, ketika itu lah berbunyi itu sinetron tuh di TV PT luar itu. Pas Ustaz lu masuk je lah dah. Kalau mendanga-danga balik kacau ni. Cila mulai. Tapi kadipangan. Piah apa Ustaz? Aku piah saja di masalah ini. Kini mengaku piah. Guru mari-ari mengkonya. Nah, siapa yang bertanggung jawab membuat nilai guru menjadi jatuh seperti ini? Awak orang tua. Tak bisa salahkan anak. Kalau dahulu awak yang mengajak anak-anak itu untuk santun kepada guru. Jadi berhasil teori orang, strategi orang untuk menghancurkan generasi awak, menghancurkan suatu kaum, pendidikan rusak. Dari mana? Buat guru tidak bernilai. Ditambah dengan guru sibuk pula kini dari satu sisi. Memenuhi jam. Kenapa? Kau sertifikasi kau? Ditambahlah dengan berbagai macam media dan kadang merusak sebagian guru-guru awak. Sehingga anak-anak pun hilang penghargaan karena itu. Maka itu guru suka main TikTok, joget-joget. Jadi dirusak seluruhnya. Itu satu. Dan kedua, rumah tangga. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini. Kisah Asma. Rumah tangga dari mana rusak? Di dalam teori itu dikatakan bahwa untuk merusak rumah tangga, suatu masyarakat kalau akan dirusak, rusak rumah tangga, bah merusaknya, buat wanita malu sebagai ibu rumah tangga. Buat wanita malu sebagai ibu rumah tangga. Karena itu tidak sedikit kalau ditanya wanita dibariskan yang sebagian karir, sebagian ibu rumah tangga, cetanyuan. Kalau ditanya, ibu di mana tugas? Ambo di dinas itu. Bu di mana tugas? Ambo bagian itu. Nah, tiba dan ibu rumah tangga aku, ibu di mana tugas? Awak di rumah senye, pakai nyeh lah tu. Nah, itulah yang akhirnya rendah akhirnya nilai itu. Padahal kalau kita kembalikan kepada konsep yang diajarkan oleh syariat kita, mana yang menjadi tugas utama wanita? Menjadi direktur atau menjadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga itu adalah tugas utama. Yang lain ini bukan tugas utama. Nah, itu yang dibalik orang. Nah, ketika semua orang bangga tidak berada lagi di rumah tadi, anak-anak diserahkanlah ke pembantu. Ini dipalui namanya kini. Gini. Asisten. Ibu lo mau ubahnya asisten rumah tangga. Kok iya nyo asisten kan sado baru tahu duntung. Asisten ngamen laki begitu. Nyo kami mana lelok kok. Nah, basarahkan saja. Nah, itulah dia, disitulah anak tumbuh. Jadi karena itu keberadaan wanita, kalau mereka menjalankan tugas-tugas yang nampak oleh orang yang tidak mengerti, akan mengatakan mereka maksurat, mahsurat. Sebagaimana kata Asma binti Yazid tadi, mahsurat, kami gerak kami terbatas. Maksurat, kadang kami tidak terjangkau banyak hal oleh kami. Bahkan mungkin ada yang mengatakan terkurung berbagai macam. Tetapi kata Nabi, husnu taba'uliha, kalau dia jalankan perannya di samping suaminya seperti yang disebutnya tadi, maka itu akan dia peroleh imbalan sama, ya'adilu, bukan sebagian, tapi seimbang dengan apa yang didapat oleh suaminya, oleh laki-laki tersebut.